Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang hubungan antara instrumen akreditasi klinik, puskesmas, dan dokter praktek mandiri. Untuk standar seperti di bawah ini. 3. Standar 3 penerimaan pasien klinik, PKP 3. Klinik menetapkan prosedur screening. Screening bertujuan 1. Mengetahui kebutuhan pasien. 2. Mengetahui kemampuan klinik dalam memberikan pelayanan. Elemen penilaian. Kelengkapan bukti. 1. Ada prosedur pendaftaran yang ditetapkan. Terdapat SPO pendaftaran. 2. Ada bukti pelaksanaan pendaftaran sesuai regulasi yang ditetapkan. 1. Melakukan observasi terhadap pelaksanaan pendaftaran. 2. Melakukan wawancara dengan petugas dan pasien terkait pelaksanaan pendaftaran. 3. Ada prosedur screening yang ditetapkan. Terdapat SPO screening. 4. Ada bukti pelaksanaan screening sesuai regulasi yang ditetapkan. 1. Terdapat dokumen bukti pelaksanaan screening. 2. Melaksanakan observasi dan wawancara petugas dan pasien terkait pelaksanaan screening. Berikut akan dijelaskan persamaan atau hubungannya dengan instrumen akreditasi puskesmas. Standar 3. 1. Penyelenggaraan pelayanan klinis. Penyelenggaraan pelayanan klinis mulai dari proses penerimaan pasien sampai dengan pemulangan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasien dan mutu pelayanan. Proses penerimaan sampai dengan pemulangan pasien dilaksanakan dengan memenuhi kebutuhan pasien dan mutu pelayanan yang didukung oleh sarana dan lingkungan. A. Kriteria 3. 1. Penyelenggaraan pelayanan klinis mulai dari penerimaan pasien dilaksanakan dengan efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan pasien, serta mempertimbangkan hak dan kewajiban pasien. Pokok pikiran. A. Puskesmas wajib meminta persetujuan umum, konsen, dari pengguna layanan atau keluarganya terdekat, persetujuan terhadap tindakan yang berisiko rendah, prosedur diagnostik, pengobatan medis lainnya, batas yang telah ditetapkan, dan persetujuan lainnya, termasuk peraturan tata tertib dan penjelasan tentang hak dan kewajiban pengguna layanan. B. Keluarga terdekatlah suami atau istri, ayah atau ibu kandung, anak-anak kandung, saudara-saudara kandung atau pengampunya. C. Persetujuan umum diminta pada saat pengguna layanan datang pertama kali, baik untuk rawat jalan maupun setiap rawat inap, dan dilaksanakan observasi atau stabilisasi. D. Penerimaan rawat inap didahului dengan pengisian formulir tambahan persetujuan umum yang berisi penyimpanan barang pribadi, penentuan pilihan makanan dan minuman, aktivitas, minat, privasi, serta pengunjung. E. Pasien dan masyarakat mendapat informasi tentang sarana pelayanan, antara lain, tarif, jenis pelayanan, proses alur pendaftaran, proses dan alur pelayanan, rujukan, dan ketersediaan tempat tidur untuk puskesmas perawatan rawat inap. Informasi tersebut tersedia di tempat pendaftaran ataupun disampaikan menggunakan cara komunikasi massa lainnya dengan jelas, mudah diakses, serta mudah dipahami oleh pasien dan masyarakat. Kepala puskesmas dan penanggung jawab pelayanan klinis harus memahami tanggung jawab mereka dan bekerja sama secara efektif dan efisien untuk melindungi pasien dan mengedepankan hak pasien. G. Keselamatan pasien sudah harus diperhatikan sejak pertama pasien mendaftarkan diri ke puskesmas dan berkontak dengan puskesmas, terutama dalam identifikasi pasien, minimal dengan 2 identitas yang relatif tidak berubah, yaitu nama lengkap, tanggal lahir, atau nomor rekam medis, serta tidak boleh menggunakan nomor kamar pasien atau lokasi pasien dirawat. H. Informasi tentang rujukan harus tersedia di dokumen pendaftaran, termasuk ketersediaan perjanjian kerjasama, PEX, dengan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut, FKTRL, yang memuat jenis pelayanan yang disediakan. I. Penjelasan tentang tindakan kedokteran minimal mencakup 1. Tujuan dan prospek keberhasilan. 2. Tata cara tindak medis yang akan dilakukan. 3. Risiko dan komplikasi yang terjadi. 4. Alternatif tindakan medis lain yang tersedia dan risiko-risikonya. 5. Prognosis penyakit bila tindakan dilakukan, dan 6. Diagnosis. J. Pasien dan keluarga terdekat memperoleh penjelasan dari petugas yang berwenang tentang tes, tindakan, prosedur, datan mana yang memerlukan persetujuan dan bagaimana pasien dan keluarga dapat memberikan persetujuan, misalnya, diberikan secara lisan, dengan menandatangani formulir persetujuan, atau dengan cara lain. Pasien dan keluarga memahami isi penjelasan dan siapa yang berhak untuk memberikan persetujuan selain pasien.
K. Pasien keluarga terdekat yang membuat keputusan atas nama pasien dapat memutuskan untuk tidak melanjutkan pelayanan atau pengobatan yang direncanakan atau meneruskan pelayanan atau pengobatan setelah kegiatan dimulai, termasuk menolak untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai. Liter. Pemberi pelayanan wajib memberitahukan pasien keluarga terdekat tentang hak mereka untuk membuat keputusan, potensi hasil dari keputusan tersebut dan tanggung jawab mereka berkenaan dengan keputusan tersebut. M. Jika pasien atau keluarga terdekat menolak, maka pasien atau keluarga diberitahu tentang alternatif pelayanan dan pengobatan, yaitu alternatif tindakan pelayanan atau pengobatan. Misalnya pasien diare menolak diinfus, maka pasien diedukasi agar minum air dan oralit sesuai kondisi tubuh pasien. N. Puskesmas melayani berbagai populasi masyarakat, termasuk diantaranya pasien dengan kendala dan atau berkebutuhan khusus, antara lain, balita, ibu hamil, disabilitas, lanjut usia, kendala bahasa, budaya, atau kendala lain yang dapat berakibat terjadinya hambatan atau tidak optimalnya proses asesmen maupun pemberian asuhan klinis. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi pasien dengan risiko, kendala dan kebutuhan khusus serta diupayakan kebutuhannya. O. Untuk mencegah terjadi transmisi infeksi diterapkan protokol kesehatan yang meliputi penggunaan alat pelindung diri, jaga jarak antara orang yang satu dan yang lain, dan pengaturan agar tidak terjadi kerumunan orang, mulai dari pendaftaran dan di semua area pelayanan. Elemen penilaian R, D, O, W, S, A. Tersedia kebijakan dan prosedur yang mengatur identifikasi dan pemenuhan kebutuhan pasien dengan risiko, kendala, dan kebutuhan khusus. R. 1. SK Kepala Puskesmas tentang kebijakan identifikasi dan pemenuhan kebutuhan pasien dengan risiko, kendala, dan kebutuhan khusus. 2. SOP Identifikasi dan pemenuhan kebutuhan pasien dengan risiko, kendala, dan kebutuhan khusus. B. Pendaftaran dilakukan sesuai dengan kebijakan, pedoman, protokol kesehatan, dan prosedur yang ditetapkan dengan menginformasikan hak dan kewajiban serta memperhatikan kebutuhan pasien. R. O. W. S. 1. SK tentang pelayanan klinis, mulai dari pendaftaran sampai dengan pemulangan dan rujukan. 2. SK tentang kewajiban menginformasikan hak dan kewajiban serta memperhatikan keselamatan pasien. 3. SOP pendaftaran. 4. SOP Informed Consent. Pengamatan surveyor terhadap alur pelayanan, alur pendaftaran, penyampaian, informasi tentang hak dan kewajiban kepada pasien. PJUKP, Petugas Pendaftaran dan Pasien Penggalian Informasi tentang pemahaman petugas dalam menyampaikan informasi tentang hak dan kewajiban. Proses identifikasi pasien di pendaftaran, dan pemahaman pasien tentang hak dan kewajiban pasien, jenis dan jadwal pelayanan pasien. 1. Simulasi terhadap petugas tentang pelayanan yang memperhatikan hak dan kewajiban pasien. 2. Proses identifikasi pasien termasuk penanganan jika ditemukan kendala pelayanan, misal kendala bahasa. C. Puskesmas menyediakan informasi yang jelas, mudah dipahami, dan mudah diakses tentang tarif, jenis pelayanan, proses dan alur pendaftaran, proses dan alur pelayanan, rujukan, dan ketersediaan tempat tidur untuk puskesmas rawat inap, O.W. Pengamat surveyor terhadap informasi tentang jenis pelayanan dan tarif, jadwal pelayanan. Informasi kerjasama rujukan, informasi ketersediaan tempat tidur untuk puskesmas rawat inap. Pasien penggalian informasi terkait kemudahan informasi pelayanan di puskesmas wawancara. D. Persetujuan umum diminta saat pertama pasien masuk rawat jalan dan setiap kali masuk rawat inap. D. W. Dokumen General Consent. Pasien penggalian informasi tentang pemberian informasi persetujuan pasien sebelum dilakukan pelayanan. Berikut akan dijelaskan persamaan atau hubungannya dengan instrumen akreditasi dokter praktek mandiri. Proses pendaftaran pasien. Standar 2.1. Proses pendaftaran pasien. Proses pendaftaran pasien dirancang dan dilaksanakan sesuai kebutuhan pelanggan dan didukung oleh sarana dan lingkungan yang memadai. Kriteria 2.1.1. Praktik mandiri dilaksanakan sesuai dengan jadwal pelayanan dan dilaksanakan tepat waktu. Elemen penilaian. 1. Ditetapkan jadwal buka pelayanan. 2. Tersedia informasi tentang jadwal buka pelayanan. 3. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan jadwal buka pelayanan. 4. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap jadwal buka pelayanan. 5. Terdapat pengaturan jika pasien membutuhkan pelayanan di luar jadwal buka pelayanan.
Kriteria 212. Prosedur pendaftaran dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan memperhatikan kebutuhan pelanggan. Elemen penilaian. 1. Tersedia prosedur pendaftaran. 2. Tersedia bagan alur pelayanan. 3. Keselamatan pelanggan terjamin di tempat pendaftaran. Kriteria 213. Informasi tentang pendaftaran tersedia dan terdapat dokumentasi tentang informasi tersebut di tempat pendaftaran. Elemen penilaian. 1. Tersedia media informasi pendaftaran di tempat pendaftaran. 2. Semua pihak yang membutuhkan informasi tentang pendaftaran memperoleh informasi sesuai dengan yang dibutuhkan. 3. Pelanggan dapat memperoleh informasi lain tentang sarana pelayanan, antara lain jenis layanan, tarif, dan rujukan. 4. Pelanggan mendapat tanggapan sesuai yang diberikan ketika meminta informasi kepada petugas. 5. Tersedia informasi tentang kerjasama dengan fasilitas rujukan lain. 6. Tersedia informasi tentang bentuk kerjasama dengan fasilitas rujukan lain. Kriteria 214. Hak dan kewajiban pasien, keluarga, dipertimbangkan dan diinformasikan saat pendaftaran. Elemen penilaian. 1. Hak dan kewajiban pasien, keluarga diinformasikan selama proses pendaftaran dengan cara dan bahasa yang dipahami oleh pasien dan keluarga. 2. Hak dan kewajiban pasien, keluarga diperhatikan oleh dokter dan petugas selama proses pendaftaran. 3. Pendaftaran dilakukan oleh petugas dengan memperhatikan hak-hak pasien, keluarga pasien. 4. Petugas tersebut bekerja dengan efisien, ramah, dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. 5. Petugas memperhatikan kendala fisik, bahasa, budaya, dan penghalang lain dalam memberikan pelayanan.